Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hirunisa dengan nomor induk mahasiswa 1211175, Prodi TI Karyawan, mata kuliah Komputasi Modern dan Aplikasi Manajemen Perkantoran. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang grid computing. Apa itu grid computing? Grid computing merupakan computing cara penggabungan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terhubung dalam suatu jaringan yang membentuk suatu kesatuan sistem komputer dengan sumber daya dalam skala besar, yang besarnya hampir sama dengan sumber daya komputasi dalam komputer-komputer yang membentuknya yang tidak berada dalam suatu kendali terpusat. Selanjutnya, adapun sejarah grid computing. Sejarah grid computing, kecepatan prosesor berkembang sesuai dengan hukum Moore. Meskipun begitu, bandwidth jaringan komputer berkembang jauh lebih pesat. Semakin cepat jalur komunikasi ini membuka peluang untuk menggabungkan kekuatan komputasi dari sumber komputasi yang terpisah. Perkembangan ini memungkinkan skala komputasi terdistribusi ditingkatkan lebih jauh lagi secara geografis, melintasi batas-batas domain administrasi yang sudah ada. Pesatnya perkembangan teknologi komputer di negara maju membuat para peneliti semakin tertarik dengan tenaga komputasi yang dapat menjawab tantangan dan mempermasalahkan yang mereka hadapi. Walaupun sudah memiliki superkomputer dengan kapasitas tinggi, apa yang sudah ada ini pun dirasa tetap kurang, karena mereka berusaha memecahkan permasalahan yang lebih besar lagi. Setelah semua komputer yang dimiliki seorang peneliti haus tenaga komputasi dipergunakan habis-habisan untuk memecahkan masalahnya. Setelah berbagi cerita, untuk memecahkan masalahnya dicoba dan dipilih yang paling efisien, tetapi tetap masalahnya belum bisa dipecahkan juga. Apa yang harus dilakukan? Komputasi grid adalah salah satu jawaban dari pertanyaan ini. Selanjutnya, ada juga jenis-jenis grid computing. Jenis-jenis grid computing terdiri dari 5 jenis grid yang dapat diketahui di antaranya. Yang pertama, computational grid. Komputasi menyediakan paket yang aman ke sumber daya pemrosesan bersama sesuai aplikasi throughput tinggi dan komputasi intensif. Yang kedua, data grid. Menyediakan infrastruktur untuk mendukung penyimpanan, penanganan, publikasi, dan manipulasi dan data volume yang besar, di mana disimpan dalam database dan sistem file yang heterogen. Yang ketiga, collaboration grid. Kolaborasi dalam penggunaan grid yang memungkinkan perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat mengerjakan komponen dalam satu proyek tanpa mengungkapkan teknologi milik mereka. Yang keempat, network grid. Jaringan grid menyediakan layanan komunikasi kinerja tinggi, di mana setiap node berfungsi sebagai router data antar titik komunikasi. Selain itu, menyediakan data caching dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir ada utility grid. Layanan utama yang disediakan oleh jaringan utilitas adalah perangkat lunak dan khusus. Grid computing juga memiliki beberapa elemen. Elemen dalam grid computing terdiri dari penerapan teknologi grid computing pada kalangan yang membutuhkan wajib memiliki elemen tertentu. Secara garis besar, 3 elemen pokok dari infrastruktur grid computing adalah hardware atau sumber daya, software, dan brainware atau orang yang memelihara dan memakai grid computing. Dan grid computing juga memiliki konsep tersendiri. Konsep grid computing, teknologi ini menjadi jawaban untuk menyelesaikan pemrosesan data besar yang ideal untuk menjelaskan berbagai sumber daya yang dapat merubah komputer menjadi superkomputer. Konsep komputer ini bukan hal baru. Para praktisi komputer terus menyempurnakan penggunaan teknologi ini dengan konsep sumber daya terpusat. Beberapa hal yang menjadi fokus dari teknologi dapat diketahui dari bagian sumber daya komputer, seperti meliputi CPU atau Central Processing Unit, berperan sebagai pengarah data lokasi berbeda. RAM menjadi media penyimpanan data sementara dan hard disk untuk media penyimpanan permanen. Pengaturan dapat diatur oleh aturan standar yang disebut protokol. Untuk membuatnya lebih mudah untuk digunakan oleh perusahaan dan organisasi pengguna, bentuk lain dari komputasi terdistribusi ini adalah cloud computing, di mana sumber daya dapat menangani beban kerja terdistribusi dalam jangka panjang. Begitu juga grid computing mempunyai kekurangan. Kekurangan grid computing itu terdiri dari dua, yaitu
manajemen institusi terlalu birokratis menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Yang kedua, masih sedikit sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola grid computing. Contohnya, kurang pengetahuan yang mencukupi bagi teknisi IT maupun user non-teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Nah, selanjutnya ada cara kerja grid computing. Cara kerja grid computing yaitu menurut tulisan oleh Len Foster ada checklist yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan grid computing yaitu yang pertama, sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi belum dapat dikatakan komputasi grid. Yang ketiga, sistem tersebut menggunakan standar dan protokol bersifat terbuka, yaitu tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dari kesepakatan terhadap masalah yang fundamental, dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otorisasi, pencarian sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Sistem tersebut berusaha mencapai kualitas layanan yang canggih atau non-trivial quality of service yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut. Jadi kesimpulannya, komputasi grid adalah solusi untuk semua masalah dan banyak lagi. Mereka menawarkan cara yang nyaman untuk menghubungkan banyak perangkat, misalnya prosesor, memori, dan perangkat I atau O, sehingga penggunaan akhir jika diizinkan menggunakan semua perangkat komputasi gabungan untuk jumlah waktu tertentu. Nah, jadi intinya seperti itu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.